Oke, selamat malam teman-teman semua. Welcome back to Cuan Terus di weekly update IHSG dan juga beberapa stock pick untuk minggu pertama di bulan Juni dan ada nyebel 31 Mei-nya. Jadi, teman-teman yang belum check out Instagram dari Cuan Terus, teman-teman boleh kunjungi Instagram kita di cuanterus.ind di sini. Di sini kita akan bagiin daily market update dan stock pick-nya juga. Jadi kalau misalkan gua ada waktu, biasa gua akan membuat daily update untuk apa yang kita bahas hari ini. Dan juga beberapa daily news dan juga daily market report. Jadi setiap selesai bursa jam 3 sore, gue akan ngeluarin daily market report mengenai top gainer, top losers, dan juga top inflow dan top outflow dari IHSG pada hari itu. Dan juga kita akan bagiin informasi tentang corporate action dalam pembagian dividen maupun right issue dan lain-lain dalam bentuk posan IG. Jadi teman-teman yang mau tahu, teman-teman boleh kunjungin aja cuanterus.ind. Oke, gitu ya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan IHSG untuk pekan depan. Koreksi IHSG pekan depan menurut kita IHSG tetap mempunyai resisten di 5884. Jadi minggu kemarin walaupun marketnya bisa terlihat lumayan oke, tetapi IHSG tidak bisa ditutup di atas 5884 gitu ya. Dengan itu IHSG mempunyai support di 5825, support tipis ya, dan mempunyai support kuat di 5735. Gitu. Jadi kemarin IHSG sempat menyentuh 57 tetapi dia masih aman karena terpantul balik gitu ya teman-teman ya. Dan ini menjadi salah satu support kuat IHSG gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat dari penutupan market luar, market Eropa, Amerika dan juga satu Asia, bisa dibilang memang menguat tetapi menguatnya tidak signifikan. Contohnya London hanya menguat 0,04% dan 0,11%. Sedangkan yang lumayan itu ada di Jerman, di sini market Jerman DAX dia menguat 113 poin atau setara dengan 0,74%. Dow Jones tidak menguat segimana banyak karena dia waktu itu pernah menguat sehari lumayan banyak banget, hanya menguat 0,19% dan Nasdaq sendiri 0,09%. Tetapi yang menarik adalah penutupan hari Jumat market Jepang. Di sini market Jepang tertutup 600 poin lebih tinggi atau setara dengan 2,1%. Jadi ini adalah hal yang lumayan banget. Kalau kita bahas tentang komoditasnya dari segi nikel dia balik ke 18.000, terus tinnya juga udah mulai all time high lagi. Jadi kemarin kan gue sempat share di IG tuh, mungkin ini adalah bottoming dari nikel. Karena nikel udah naik banyak ke 18.000, dia sempat koreksinya itu koreksi wajar, tetapi koreksinya tuh benar-benar sampai low banget di area 16 ribuan gitu. Jadi di sini udah bottoming. Gue udah call di Instagram juga. Memang waktu gue call itu belum bottoming banget, tetapi gue bilang ini kayaknya udah kelihatan deh bottomnya. Low-nya nggak gitu banyak lagi, jadi kebetulan dia rebound sampai 18.000 lagi. Kalau gue personally, gue udah ambil Inco di portfolio gue, jadi Inco sangat menarik karena dia mempunyai gap banyak. Harusnya sih utang-utang itu akan tertutup dengan waktu yang ya sebenarnya nggak cepat, nggak lama juga sih. Mungkin kuartal 3, kuartal 4 gitu baru ketutup semuanya. Tetapi kalau teman-teman yang trading mungkin lihat kayak gini ya, teman-teman boleh check out lah saham-saham yang Tins, Inco, Antam, dan Harum juga gitu ya. Nah, yang menarik ini call ini udah di angka, dia membuat higher high terus, 118, di bulan Juli 112, Agustus, bahkan ini belum winter loh. Tapi banyak kan ada yang nanya kayak, kenapa sih saham call walaupun udah membuat banyak high, kenapa saham-sahamnya itu nggak naik? Walaupun call-nya membuat high-high baru. Ini karena tingkat supply-nya yang rendah, gitu teman-teman. Bukan karena tingkat demand yang tinggi. Tingkat supply yang rendah dengan tingkat demand yang rendah itu membuat harga call-nya memang naik karena supply-nya dikit, tetapi demand-nya pun rendah. Begitu demand rendah, ya udah gitu saham-saham call nggak akan naik. Beda dengan kasus kalau misalkan supply-nya rendah tetapi demand-nya tinggi. Which is kayak di bulan-bulan seperti November dan Desember. Kalau misalkan November dan Desember di sini harganya 118, mungkin saham-saham call akan berterbangan.
Cuma kita bisa lihat ini baru bulan Mei, bahkan mau bulan Juni, belum banyak demand yang begitu tinggi yang gue bisa lihat dari pemakaian batu bara sendiri. Makanya teman-teman saham-saham call itu nggak gitu banyak gerak. Tetapi kalau misalkan watch saham-saham call, teman-teman boleh watch. Kenapa? Karena menurut gue siklusnya saham-saham call itu dia hanya membuat gap up morning, nanti di jam 11, jam 12-an udah turun lagi. Karena euforia di market awal melihat harga call yang udah membuat higher high yang baru lagi. Gitu loh. Nah, kenapa sih IHSG kita itu nggak bisa naik sebegitu signifikannya dibanding yang lain? Karena peningkatan kasus COVID di Indonesia itu udah lumayan signifikan ya teman-teman. Nah, ditambah lagi negara-negara seperti Singapura, seperti Malaysia, mereka memilih untuk lockdown sementara. Jadi dua ini lockdown. Sampai kapan? Sampai pertengahan bulan Juni. Memang gue ngerti, Malaysia dan Singapura itu nggak segede Indonesia, makanya mereka lockdown. Tetapi karena terjadi bubble seperti ini, investor-investor pun takut untuk menaruh uang yang begitu banyak dibanding bulan November, bulan Januari, dan memang tingkat vaksinasi dari Indonesia sendiri memang sudah meningkat per harinya. Tetapi ini nggak membuat orang-orang positif thinking banget gitu loh, karena tingkat COVID-19-nya pun melonjak, dan dua negara ini di dekat-dekat Indonesia itu lockdown. Makanya harganya nggak kemana-mana, harga kita. Sideways aja di situ terus. Kemarin sideways di atas, terus breakdown sedikit di bawah sideways lagi, kayak gini. Jadi teman-teman perhatikan level ini, dan level resistance ini untuk pekan depannya, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja dari segi technical analysis buat IHSG pekan depan. Nah, IHSG pekan depan, kemarin teman-teman bisa lihat di sini IHSG ada support di 5852 sebenarnya. Di sini. Ini tuh 5852 betul. Nah, tetapi kemarin itu dia tutup di bawah 5852 which is di 5848. Nah, ini teman-teman perhatikan level yang ada low di sini. Ini adalah level 5825 yang gue bilang menjadi support IHSG yang baru. Baru kalau misalkan ini nggak kuat, memang ini terlihat seperti support yang biasa aja, yang nggak gitu kuat lah. Mungkin IHSG akan mengetes area 5735 lagi. Kayak gitu ya. Dikarenakan IHSG juga masih bubble karena COVID, ya IHSG seperti yang gue bilang nggak bakal kemana-mana. Kalau misalkan IHSG sewaktu-waktu dia bisa tutup di atas 5883, ditutup di atas ini akan menjadi titik balik IHSG menurut gue. Cuma karena udah terjadi sell on Mei, di sini teman-teman bisa lihat, ini bulan Mei itu penurunannya udah drastis. Jadi dikarenakan udah ada fenomena sell on Mei, market kriptonya juga udah jeblok. Jadi menurut gue ini adalah tinggal permainan waktu kapan IHSG akan menarik investor-investor retail yang dulunya ada di bursa IHSG pada bulan Januari dan Desember. Gitu loh. Kalau misalkan gue lihat dari inflow asingnya, asing BCA gitu udah mulai inflow, BRI, walaupun 2 hari yang lalu itu ada hal yang cukup mengagetkan karena BRI itu waktu itu udah naik plus 100-an poin, tetapi closingnya dibuang CSLA atau KZ di closing langsung minus 100-an poin. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan karena ada rebalancing dari IHSG juga dan rebalancing dari institusi-institusi besar kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas salah satu saham yang menurut gue menarik, yang bisa ya memberi untung at least 80-90%, tapi dengan time frame yang nggak sebentar ya teman-teman. Kita langsung bahas. Di sini gue akan membahas tentang Smart Telecom, atau teman-teman lebih familiar sebagai Friend. Friend adalah salah satu saham telekom di Indonesia yang memenangkan 5G selain Telkomsel. Apa sih untungnya 5G?
ya banyak. Untuk 5G penjualan pasti nanti di tahun depan akan melonjak gitu loh, dibanding saham-saham seperti ISAT, Excel gitu. Nah, dan terlebih lagi, kemarin beritanya sudah keluar, grup Sinarmas beli saham Moratel senilai 360 miliar. Nah, teman-teman yang nanya, emang seberapa impact sih kalau misalkan Moratel ini gabung sama Friend atau enggak diakuisisi sama Friend atau enggak merger sama Friend gitu. Nah, Moratel ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu, Moratel adalah salah satu perusahaan yang mensuplai kabel-kabel telekomunikasi dan juga internet di seluruh Indonesia. Jadi dia adalah penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang mempunyai kabel MIC-1 atau Moratelindo Cable System 1. Ini adalah jaringan internasional pertama yang dibangun oleh si Moratel yang diakuisisi sama Friend sepanjang 81,5 meter yang menghubungkan Batam dengan Singapura. Itu waktu di tahun 2007. Gitu ya. Nah, kalau misalkan mengenai lokal, Moratel ini juga memiliki jaringan nasional yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Bali sepanjang 7.167 km pada tahun 2011. Nah, Moratel ini juga yang mengembangkan optik fiber optik yang teman-teman kenal dengan kecepatan internet di Indonesia yang membuat kecepatan internet di Indonesia itu semakin cepat dengan fiber optik kabel ini. Mengembangkan serat optik internasional kedua yang menghubungkan Jakarta, Bangka, Bitan, Batam, dan Singapura. Ini adalah salah satu perusahaan yang menarik dengan mempunyai untung yang tinggi. Dia nggak rugi loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa pikir sendiri dengan valuasi Moratel, Smartfren masuk ke Moratel, 390 miliar. Ini akan cukup menarik untuk Friend, untuk sebagai turning point-nya Friend. Teman-teman kalau lihat keuangannya Friend, memang rugi setiap tahunnya, tetapi dalam segi operating cash flow, dia sudah mulai hijau. Jadi kalau misalkan cerita-cerita turnaround story seperti ini adalah salah satu cerita yang menarik menurut gua untuk saham yang murah dan dikumpulkan dari sekarang. Karena bisa aja nanti di bulan-bulan September, Oktober, November, saham ini udah mulai naik. Gitu ya. Oke, dari segi teknikalnya, kemarin gue udah sempat masukin ke weekly stock pick mingguan kemarin. Dan harganya udah naik kemarin, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk teman-teman yang belum ngambil atau mau nambah, memang jangan buru-buru, bisa aja dibawa lagi ke 70, bisa aja dibawa lagi ke 80. Nah, terdekatnya itu ada support Fibonacci di 0,786. Di sini ada support Fibonacci di 88 dan support gua ada di 87. Jadi, teman-teman yang belum ngambil di 8788 itu adalah entry point yang lumayan. Jadi, kita doakan kalau misalkan Friend nggak langsung naik di hari Senin karena gue juga mau nambah teman-teman. Jadi ya kita lihat. Nah, di sini juga ada pattern menarik. Di sini ada double bottom ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman cek dari angka sini ke angka neckline-nya, itu dari sini ke 115. Jadi target double bottom breakout-nya itu 115. Jadi let's see how it goes untuk Friend. Menurut gue ini adalah salah satu emiten yang menarik dan mempunyai story yang lumayan setelah gabung dengan Moratel. Jadi kedepannya gimana kita lihat aja kinerjanya, tetapi dari segi teknikal pun udah oke dan dari segi story pun udah jalan. Jadi this is a disclaimer on story. Kalau teman-teman yang mau ikut, sok ikut, tetapi ingat semua itu ditanggung oleh teman-teman masing-masing. Gue hanya sharing story dan juga sharing pendapat tentang technical analysis untuk acuan teman-teman belajar dan juga menambah technical analysis teman-teman lagi. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan update weekly stock pick 24 Mei sampai 28 Mei. Kita ada 7 saham di sini. Pertama itu ada saham MDKA, ada ABA, Mahakam Media, ada BPKP, ada Friend, ada ITMG, ada BNK, ada CTRA.
Kita bahas aja langsung dari ITMG dulu, karena ITMG ini paling nggak dibahas, karena gue mempunyai titik entry 12.600, 12.700. Ini invalid karena kita nggak dapat di harga segitu, jadi kita no entry. Simpelnya seperti itu. Saham pertama ada MDKA. MDKA kita udah masuk di bawah 2.500. Kemarin nggak sembuh support 2.400, jadi kita masih keep. Dan kemarin kita TP di resisten 2, resisten 2-nya kena di 2670 sebanyak 10,39%. Minggu ini bisa dibilang 100% hit, jadi congratulations teman-teman kalau misalkan udah ngikutin. Yeay, thank you semua kalau misalkan udah support. Yang kedua ada ABA. ABA ini juga salah satu saham menarik. ABA Mari mempunyai story yang lumayan panjang, mempunyai harga 218 pada minggu lalu. Kita entry di 216 karena ada dua supportnya, 216 dan 196. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalkan gue udah bilang 216, 196, ya sebenarnya titik entry juga di range area itu 196, 216. Ini cuma best entry, kayak ya kalau misalkan nggak mau ketinggalan jalannya lah gitu ya. Nah, karena kemarin ABA juga nggak tutup di bawah 196, kita masih keep. Dan kita TP di 238, karena kita lihat di 238 itu udah mulai distribusi. Jadi ya lumayan 12,36%. Yang ketiga ada BBKP. BBKP kita entry di 402 sebenarnya titik entry, karena 400 yang nggak dapat. Kita entry di 402, mempunyai support di 396, nggak terbreakdown ya 396 ya. Dan kita TP di resisten 2, resisten 2-nya juga kena 422, kemarin harga tertinggi 426. Jadi menarik BBKP kemarin. Nah, yang ini, Friend kemarin kebetulan kita dapat harga di 82, ya. Harga kemarin 83, kemarin low-nya di 82, kemarin kita antri 82 langsung dapat. Supportnya 81 dan 74. Dan kemarin resisten 2-nya kena, dan dia turun ke area-area 89 kemarin ya. Jadi gue masih hold. Kayaknya gue hold Friend agak panjang. Jadi teman-teman perhatikan kalau misalkan mau hold Friend, kita udah floating profit 10,93%. Gitu ya. Oke, yang ke-6 ada BANK. BANK kemarin kita entry juga di 3.100. Mempunyai support di 3.080, kita kemarin masih hold. Jadi kemarin closingannya itu di 3 berapa ya? 3120 ya kayak nggak salah. Apa? 3220 gitu. 3220 kita masih hold 3,94% profit. Yang terakhir CTRA dan BPKP ini karena gue lihat ada akumulasi pada minggu lalu, jadi ini saham menarik. Kita entry di 1075 dan TP di resisten 1 mempunyai floating profit 3,18%. Jadi lumayan ya hit semua minggu lalu. Jadi ya teman-teman yang mau ngikutin juga tetap harus hati-hati, walaupun terlihat hijau-hijau semua, nggak setiap minggu kita akan hijau gitu ya teman-teman. Oke, kita akan bahas weekly stock pick minggu ini 31 Mei sampai 4 Juni. Teman-teman, gue ingetin sekali lagi, stock pick ini adalah analisa dari cuanterus.id sendiri. Jadi tidak ada ajakan membeli maupun menjual satu emiten yang ada di stock pick kita. Ini adalah sekedar informasi dan acuan tambahan sebagai technical analysis untuk teman-teman lagi gitu ya. Jadi nantinya ada keuntungan maupun kerugian ditanggung sendiri oleh teman-teman trader yang membaca dan memilih untuk mentransaksikan emiten-emiten yang ada di stock pick kita ini. Nah, gue jelasin sedikit yang belum tahu dan baru ngikut cuan terus. Jadi batas cut loss itu adalah waktu harga di closing. Jadi kalau misalkan harga jam kayak 2.45, 2.50 teman-teman udah lihat harga yang udah jauh di bawah ini closing, teman-teman boleh buang barang dulu ya. Jadi itu untuk aman, nanti baru plan lanjutannya ada di Instagram kayak gitu. Nah, target adalah resisten 1, 2. Selama harga tembus resisten dan tidak tembus support, perhatikan titik resisten yang telah ditembus, karena simple technical analysis adalah break resistance is a new support gitu ya. Kita ada 3 jenis emiten, ada high risk, moderate risk, dan low risk. Ada 3. Dan kita minggu ini mempunyai 3 emiten low risk, 3 emiten moderate risk, dan 1 emiten high risk. Oke gitu ya teman-teman.
Oke, jadi kita mempunyai 7 emiten, ada MTEK, ERA, ISSP, Link, MCAS, SCMA, SOCI. Oke, yuk kita langsung bahas aja dari segi chartnya sendiri, jadi teman-teman langsung perhatikan chartnya juga. Oke, yang pertama itu ada MTEK. MTEK atau Elang Mahkota Teknologi ini mempunyai salah satu emiten yang mempunyai story menarik mengenai dengan story digitalisasinya, dan menurut gua nggak nggak lama lagi saham-saham teknologi IPO seperti Goto, Blibli, Bukalapak itu IPO, Traveloka ini akan menjadi salah satu hal yang menarik mengangkat IHSG ke all time high IHSG-nya. Oke, simple aja. Dari segi MTEK kemarin harganya tutup di 2360 ya. Kita mempunyai titik entry di 2320 hingga 2340. Support satunya itu di 2320, which is entry pertama, dan teman-teman jagain 2190 ini untuk support kedua. Batas cut loss kalau misalkan MTEK sampai tutup di bawah 2190, teman-teman boleh cut loss dulu, nanti kita ambil lagi di bawah. MTEK mempunyai resist terdekat di 2440, ini adalah resist yang cukup alot menurut gue, dan nextnya di 2560, which is ini ada menarik ya, karena upside-nya juga gede. Kalau misalkan teman-teman lihat all time high-nya 2680, ini adalah all time high MTEK. Jadi ya doain aja semoga MTEK lambat laun dia bisa membreakout all time high-nya lagi. Nah, average big fund per last week ini ada di area 2300 hingga 2350. Jadi teman-teman perhatikan titik-titik tersebut yang gue udah bilang tadi ya. Yang kedua adalah saham ERA. ERA ini simple aja teman-teman. ERA ini kemarin closing di harga 590. 590 itu adalah kebetulan support yang gue lihat dari titik Fibonacci 0,618. Semoga dia rebound ya hari Senin. Titik entry-nya itu kita bisa colong-colong dikit lah, 580 sini. 580, 590 itu titik entry dengan mempunyai support di 590 dan 570 untuk Fibo 0,5-nya. Teman-teman cut loss dulu kalau misalkan ERA tutup di bawah 570, terus mempunyai resistance di 610, which is di area-area sini. 610, 615 itu adalah resistance satunya ERA, dan yang kedua ada di 640, which is di atas 640, 645 ini adalah resistance keduanya ERA. Mempunyai average big fund per last week itu ada di 605 dan 615, jadi masih ada harga atas. Jadi teman-teman kalau mau nyopet-nyopet 580, 590 ini lumayan menarik untuk ERA. Yang ketiga ada ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia ya. Nah, di sini teman-teman pattern-nya udah kelihatan banget. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini semoga ya. Jadi ini gue cuma full technical doang karena gue ngeliat kayak satu bar full, dua bar koreksi, satu bar full, beberapa bar koreksi, satu bar full, beberapa bar koreksi. Semoga hari Senin dia koreksi sedikit ke 276 dan baru jedet ke atas gitu ya. Kemarin dia tutup di harga 286, gue mempunyai entry point di 276 sampai 280 ya, supaya risk-nya kita kecilin. Kalau closing di bawah 276, teman-teman out dulu. Soalnya udah nggak gitu menarik menurut gue. Ini adalah saham high volatile. Jadi teman-teman hati-hati terhadap saham-saham high volatile seperti ini ya. Resistennya ada di 298 hingga 300 ya. 298, 302 lah sini. Dan juga yang kedua ada di 312, which is di atas. Jadi kalau break 312 ya teman-teman boleh perhatikan level-level atas lah, 320, 330 gitu ya. Average big fund per last week ada di 290 hingga 295, jadi masih harga atas juga. Ini harganya udah mulai ke area-area overbought, jadi hati-hati sebenarnya. Oke, saham keempat ada Linknet Tbk. Saham ini adalah salah satu saham yang ke atas, sideways agak lama ke atas, sideways agak lama. Nah, ini menurut gue udah mulai menarik nih, karena candle-nya udah mulai menarik juga. Kemarin ring tutup di 4090 ya. 4090 dia mempunyai titik entry menurut gue di 3930 hingga 4000,
itu adalah titik entry gua. Jadi kalau misalkan nggak dikasih ya udahlah, bukan rezeki. 3930 adalah support. Kalau misalkan teman-teman mau spekulasi sampai 3870 juga boleh. Cuma rekomendasi gue sih 3930 itu cabut dulu. Resisten 1 di 4180, resisten 2 di 4240 dan mempunyai average big fan berlangsung di 4000. Jadi teman-teman perhatikan upside-nya itu sebenarnya dikit lah kalau misalkan ambil di 3930 kalau dikasih ya 7%. Cuma kalau misalkan jalan ini lumayan menarik nih. Kalau misalkan jalan ya bisa 18%, bisa kayak gini, bisa 25%. Jadi ya semoga kalau misalkan kayak gini ya menarik. Kalau ke 5.000 27%. Ini lumayan menarik banget untuk link. Yang kelima ada MCAS. MCAS ini adalah salah satu saham yang menarik ya. Ada DMMX di bawah, ada Tevas, ada si cepat juga berarti. Jalannya ini tek gitu. Nah tapi ini menurut gue ini nggak lama kayak gini ya. Jadi mungkin dia ke area 6.000 dulu. Jadi titik entry kita tuh kebetulan di 595, 5.900 aja lah. Biar nggak susah di Fibo 0,618 di 5.900 sampai 6175 itu adalah titik entry kita. Jadi di area 0,618, 0,786 ini adalah titik entry kita ya. Support 1 6175, support 2 5.900 sebagai titik Fibonacci dengan mempunyai resisten di 6.500. Sini 6.500 sampai 6.900. Targetnya sih ya agak jauh. Sebenarnya gue ada target, cuma kita disclose dulu. Jadi ya teman-teman boleh perhatikan titik tersebut dan punya average big fan per lasik itu di 6.400 hingga 450. Simple. Yang ke-6 SMA ini menarik ya. Dia mau breakout dari level 1595 ya. Kalau 1595 terbreakout menurut gue lumayan lucu dan kencang. Kalau misalkan 1.800 saja ini udah 11%, jadi ya bisa dilihat aja. Titik entry gue di langsung 1575 hingga 1595 langsung aja, dan mempunyai support di 1520 di 1520 ya di bawah sini. Sini 1520 ini ada titik support untuk SMA. Di bawah 1520 teman-teman boleh out dulu. Mempunyai resisten 1595 menurut gue gampang banget terbreakout. Dan nextnya 1800, kalau 1800 terbreakout lagi 1900 lah. Gitu ya. Average big fan per lasik ada di harga bawah sebenarnya 1450 sampai 1500. Jadi teman-teman boleh sedikit hati-hati. Kenapa ini gue masukin ke moderate risk. Yang terakhir ada Sochi. Sochi atau perkapalan ini lumayan menarik karena dia sideways lama banget. Ini adalah satu emiten high risk. Jadi teman-teman yang mau masuk ke sini hati-hati. Harga kemarin ditutup di 220, harga gua masuk itu di 208 karena gua lihat di sini ada sedikit support 208 hingga 214 ya. Support 1 di 214, support 2 di 208, simple aja di bawah 208 out dulu karena 200 ini ada support kuat, jadi kita buang dulu 200 masuk baru. Resisten 1 di 228 dan resisten 2 di 234 di area sini. Ini ada resisten 2. Kita buat agak naikkan aja kali 236, 234 sampai 236. Average big fan per last week ada di 220 hingga 225. Oke teman-teman udah jelas ya. Kalau misalkan belum jelas ya teman-teman back aja. Simple. Oke teman-teman yang belum sempat screenshot, teman-teman screenshot dulu. Nanti kita akan bahas lagi kalau misalkan waktu gua nggak bentrok, daily update itu harusnya selalu ada. Cuma minggu kemarin itu gua bentrok ke beberapa acara dan juga gue juga nggak enak badan, suara gue masih bindeng gini karena sinus gue kambuh, jadi ya harap dimaklumi. Jangan kelewatan ini. Oke. Gitu aja teman-teman. Thank you semua yang udah dengerin. Semoga weekly update ini membantu teman-teman semuanya dalam hal trading maupun invest di satu saham. Oke, thank you semua teman-teman yang udah dengerin gue. Semoga kalian bisa cuan terus. Happy cuan. See you on the daily update and next weekly update video next week. Bye-bye.